Saat ini mobil diesel sedang naik daun banget. Saking naik daunnya, harga second mobilnya nggak turun-turun. Hal ini bisa terjadi ya karena banyak peminatnya. Kemudian selain itu, mobil bermesin diesel kalau era 2000-an awal terkenal menjadi mobil bapak-bapak aja. Karena mau bagaimanapun anak muda era 2000-an awal sukanya ya cuman satu jenis mobil, yaitu sedan. Kalau udah naik sedan, udah pasti berasa keren banget. Tapi hal ini berubah beberapa tahun terakhir ketika Samlong akhirnya mengambil alih dunia otomotif Indonesia. Ketika ada tren Samlong, mobil yang notabene mobil bapak-bapak dan sekarang sudah menjadi mobil pejabat dan OKB akhirnya digemari oleh anak muda. Uniknya lagi, biasanya kalau mobil begini ya paling dijadiin off-road. Tapi ternyata karena tren Samlong ini, akhirnya mobil tinggi ini dijadiin ceper. Mungkin ketika tren ini ada dan baru mulai, agak lucu ngelihatnya. Mobil tinggi jadi ceper. Tapi karena saking banyaknya yang melakukan hal ini, akhirnya jadi terbiasa. Apalagi ditambah dengan stiker yang gede banget di bodinya dengan gaya artistik yang menambah kesantai looknya, membuat mobil diesel bergaya Samlong ini semakin unik. Dan kalau udah ceper dan punya stiker artistik yang gede di bodi, pelengkapnya adalah cumi. Cumi darat awalnya mungkin adalah hal yang keren bagi kebanyakan orang. Kalau ngelihat mobil cumi darat, wih cumi darat tuh. Tapi karena tren ini semakin booming, akhirnya orang-orang yang tadinya senang melihat cumi lambat laut jadi kesel. Tapi satu hal yang saya suka dengan tren diesel ini, kalau mobil bensin dan dimodifikasi racing look, pasti satu hal yang pasti dilakukan oleh anak-anak bensin, suara knalpotnya yang berisik. Nah, kalau di cumi ini mau pakai knalpot segede ember anti pecah pun, suara knalpotnya ya masih adem-adem aja. Dan disitu satu-satunya kelebihan tren cumi ini. Misalnya nih, touring 50 mobil sekaligus nggak bakal berisik ini mobil, paling ngebul doang. Tapi dibalik itu semua, anak-anak cumi ini entah kenapa kayak pengen membuktikan dirinya kalau mereka adalah raja jalanan saat ini. User cumi kebanyakan arogan dan yang pasti nggak mau kalah. Kita bisa ambil satu kasus contoh yang viral beberapa saat lalu. User cumi nggak terima kalau mobil mereka dapat dikalahkan dengan mudah dengan M3. Kita ngomongin standarnya dulu ya. Innova Diesel sesuai dengan spesifikasi mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 dalam waktu 12,3 detik. Sedangkan Fortuner berakselerasi dari 0 sampai 100 dalam waktu 11,9 detik. Dan Pajero dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 dalam waktu 11,8 detik. Sedangkan BMW M3 yang viral itu yang warna hijau memiliki spesifikasi pabrik yang dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3,8 detik. Di sini tanpa harus dituning apapun, waktu akselerasi M3 jelas jauh lebih unggul daripada diesel. Menang kemana-mana. Oke, kalau kita mau bandingin dengan mobil balap dragnya gimana nih? Kita coba ambil data dari kelas bracket 11 detik trek 201 meter di balap drag di PIK 2 di bulan Juli 2024 kemarin. Pemenangnya adalah Innova Reborn yang bisa mencatatkan waktu di 11,007 detik. Dan untuk kelas monster dieselnya dimenangkan oleh Hilux yang bisa mencatatkan waktu 06,977 detik. Waktu tersebut adalah waktu yang sangat luar biasa untuk sekelas mobil diesel. Namun bagaimana dengan M3? Tentu aja M3 apalagi yang spesifikasi competition akan jauh lebih cepat di akselerasi awal. Dan jika bermain di 201, M3 kemungkinan besar ia akan menang. Walaupun saya tidak memiliki data yang ada jika ingin di-compare secara langsung, namun jika kita melihat akselerasi awal M3, tentu aja M3 memiliki akselerasi awal yang instan dan cepat. Cukup sampai di situ untuk komparasinya, karena mau bagaimanapun kelasnya tidak sama, yang satu bensin, yang satu diesel. Jadi ya seharusnya tidak perlu diperdebatkan.
Dan juga seharusnya user cumi darat nggak perlu heboh-heboh yang gimana kalau mobil ini dijuluki cumi darat killer. Karena kenyataannya, ya emang iya. Dari segi performance tentu, dan dari segi harga ya tentu juga. Mobil diesel contohnya Pajero ataupun Fortuner atau Hilux sekalipun, harga barunya ya sekitar 500-600 jutaan aja. Sedangkan BMW M3 Competition harganya sekitar 3 miliar. Jadi ya emang udah cumi darat killer kemana-mana sih ini mobil. Dengan adanya drama ini berarti kita bisa menyimpulkan kalau user cumi darat emang nggak mau kalah sama siapapun. BMW M3 Competition aja sampai dibanding-bandingkan. Kemudian jika adu kecepatan cumi darat sudah kalah, anak cumi darat mencoba untuk membandingkan kalau mobil mereka itu lebih istimewa dengan cara yang lain. Entah kebanyakan main GTA atau bagaimana ini orang untuk membuktikan kalau tidak ada cumi killer, user cumi darat sampai rela ingin adu banteng. Kocak ya. Mungkin video ini bisa menjadi video yang kontroversi atau bagaimana karena seakan-akan kita menyudutkan cumi darat. Sebenarnya yang kita sudutkan di sini adalah user cumi darat yang merasa memiliki segala-galanya. Padahal hal itu salah. Karena seperti apa yang dikatakan Jason Ranti, wahai manusia, kalau bisa jangan sombong. Ingat di atas langit masih ada Lionel Messi, dan di atas Messi ada PSSI. ya di atas langit masih ada langit, tidak akan ada habisnya. Jadi sampai titik ini seharusnya kita tidak perlu mengcompare yang bukan apple to apple. Mesin bensin tidak bisa bersaing dengan mesin diesel saat ini. Dan tentu aja mesin diesel tidak bisa bersaing dengan mesin bensin. Ya walaupun memang hal ini pernah diadu di ajang motorsport dunia seperti Le Mans, yang mana Audi berhasil memenangkan Le Mans dengan mesin dieselnya dan tentu aja mengalahkan mobil-mobil dengan mesin bensin, tapi dengan regulasi mesin yang berbeda yang pada akhirnya diesel dibanned di Le Mans karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada, dan juga teknologi diesel semakin ketinggalan zaman dengan teknologi mesin bensin yang ada saat ini. Jadi kalau kita ngomongin teknologi mesin diesel dan teknologi mesin bensin saat ini, tentu aja mesin bensin jauh lebih canggih daripada mesin diesel. Karena mau bagaimanapun mesin diesel sampai saat ini belum ada yang bisa tembus Euro 6. Makanya mobil bermesin diesel di Eropa dan Amerika sudah mulai di stop produksi dan penjualannya. Ya inti dari video ini adalah keresahan dari beberapa orang yang cukup keki dengan apa yang terjadi dengan dunia cumi darat. Mereka arogan. Mereka menggunakan lampu yang sangat menyilaukan. Mereka ngebul. Mereka RGB karena kebanyakan ngerakit komputer. Dan yang pasti mereka tidak mau kalah. Sekali lagi, saya tidak menyudutkan aliran modifikasinya karena mau bagaimanapun saya juga suka dengan aliran modifikasi Samlong ini. Karena aliran modifikasi ini bisa mengubah image dari mobil bapak-bapak pejabat dan OKB bisa menjadi mobil anak muda yang cukup disegani. Tapi sampai titik itu aja diseganinya. Jangan berlebihan dengan membuat pembuktian kalau cumi darat adalah segalanya. Bahkan lebih dari sport car. Bagaimana nih menurut kalian tentang cumi darat ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.